Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu ya. Saya Yudi Muhyiddin. Di dalam channel saya yaitu Kang Ijaz Muhyiddin. Kembali lagi dengan saya Kang Ijaz Muhyiddin di channel ya serba ayah lah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seekor hewan yang mana hewan itu dipandang sebelah mata, malahan kalau di agama Islam itu hewan paling hina-hinanya, paling najis-najisnya. Ya, udah kita ketahui hewan ini adalah anjing. Ya, hewan anjing, bukan Mang Ade Londok itu ya. Gimana? Ya, siapa yang tidak tahu anjing? Ya, anjing merupakan kalau dalam agama Islam itu hewan paling najis ya. Malahan najis mugaladoh. Anjing, tetapi ada satu anjing yang tidak najis. Memang ada, yaitu anjing Ashabul Kahfi. Ya, yang mana anjing Ashabul Kahfi itu salah satu anjing yang masuk surga. Hiji anjing anu asup surga. Dulu menurut satu riwayat anjing Ashabul Kahfi itu ada dua riwayat ya yang mengatakan bahwa yang riwayat pertama menyebutkan bahwa anjing Ashabul Kahfi itu memang dari sananya tidak najis, dalam artian Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing itu dalam keadaan tidak najis. Nah, tapi pendapat kedua menyebutkan anjing itu najis. Kayak anjing-anjing yang semestinya, hewan anjing semestinya, karena misalkan anjing itu selalu berdampingan dengan orang-orang solih itu masuk surga, ya anjing itu masuk surga, maka Allah menghilangkan kenajisan anjing itu. Nah, jadi mana tuh yang pendapat yang lebih unggul dari dua pendapat itu? Ya, pendapat yang kedua menyebutkan bahwa Allah menciptakan anjing itu dalam keadaan semestinya, dalam artian ya anjing itu dari asalnya najis, tapi karena misalkan anjing itu masuk surga, maka Allah menghilangkan kenajisannya. Nah, itu sepintas tentang anjing ya, sepintas tentang hewan anjing, hewan paling najis. Cara mencucikannya seumpamanya kita terkena najis anjing, gak sengaja misalkan kita lewat satu tempat, terus ada anjing ya menjilat salah satu badan kita atau anggota dari badan kita, maka ya dari segi membersihkan najis itu yang paling berat, dalam artian 7 kali basuhan, 1 dia ditambahi oleh tanah ya gitu, dalam basuhan itu. Yang malahan meskipun demikian ya, dalam artian hewan itu paling najis, tapi anjing itu suka dijadikan ya bisa dibawa manfaatnya, dalam artian contoh ketika misalkan rumah kita supaya aman, tentram, aman dari kejahatan, aman dari perampokan, ya bisa kita memelihara anjing gitu. Tapi dalam suatu riwayat di samping tadi ada manfaat untuk jaga-jaga, untuk seumpamanya membantu Pak Polisi kalau misalnya memecahkan suatu perkara, mesti pakai anjing, lacaknya anjing. Ada 10 perkara yang terpuji dari anjing yang hendak harus dimiliki oleh setiap mukmin. 10 perkara yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Dari apa? Dari anjing. Kenapa? Ya, akhlak terpujinya. Emang ada. Ya, yang pertama, anjing itu selalu dalam kondisi lapar. Ya, dalam artian ini, anjing itu selalu dalam kondisi lapar. Kenapa? Ini merupakan sifatnya hamba-hamba yang solih. Kalau kita bayangkan, hamba-hamba yang solih selalu dalam kesehariannya mengosongkan yang menjadi perutnya.
Kenapa masuk perutnya? Emang gak makan? Bukan gak makan, tapi mereka berpuasa di kala siang hari. Nah, anjing juga kayak gitu. Anjing selalu dalam kondisi lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, anjing hanya tidur sebentar di malam hari. Anjing hanya tidur sebentar di malam hari. Kita testimoni aja. Kalau misalkan kalian punya anjing di rumah masing-masing, coba lihat. Kebanyakan anjing hidupnya di siang atau di malam. Siang jarang tidur, malam seperti itu. Jaga-jaga ya. Malah terdengar suara anjing. Gimana? Ya gitulah suara anjing. Terus kenapa ini? Ini teh merupakan kebiasaan hamba-hamba yang selalu bertahajud, selalu melaksanakan sholat tahajud. Dalam satu riwayat kan Allah itu turun ke langit dunia. Dalam artian bukan Allah turun ke langit dunia, karena kan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau misalkan Allah turun langit ke dunia, berarti Allah itu seperti makhluk. Dalam artian bukan itu, seperti dalam artian ketika misalkan hamba itu meminta kepada Allah, meminta hajat yang ia minta, yang ia mau, maka Allah akan memberikan. Dalam artian rahmat Allah sangat dekat ketika tahajud. Wa minal laili fatahajjat bi, dalam Al-Qur'an ya. Di sebagian malam itu ada satu waktu yang mana bila misalkan orang meminta berdoa, maka Allah akan mengkabul, mengijabahnya. Nah, itu tuh itu waktu tahajud. Nah, anjing juga seperti itu. Kebiasaan dalam artian tidur malamnya sebentar. Ini teh merupakan kebiasaan hamba-hamba yang bertahajud. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika anjing diusir nih, kalau kita lihat, ketika anjing diusir, sekalipun di setiap harinya ia tidak akan meninggalkan pintu tuannya. Seumpamanya kita punya, atau misalkan kita punya anjing lah, kita punya anjing dulu, terus gini, ketika misalkan ada seorang yang mana seorang itu ingin mengusir anjing itu dari pintu tuannya, itu pintu rumah saya, diusir. Ketika misalkan memang anjing itu lari, terbirit-birit lari misalkan, ketika misalkan lari itu, anjing selalu kembali lagi ke rumah tuannya. Dalam artian ia tidak akan meninggalkan pintu rumah tuannya. Ini merupakan apa kalau disamakan seperti ciri-ciri apa? Ini teh merupakan ciri-ciri hamba yang sidik. Dalam artian hamba-hamba yang setia taat kepada Allah. Hamba-hamba yang setia taat kepada Allah akan selalu setia, tidak akan meninggalkan apa yang diperintah Allah, selalu menjaga larangan dari Allah. Nah, seperti itu. 3 sifat terpuji yang harus hendak dimiliki seorang mukmin yang ada pada hewan najis, itu hewan anjing. Sekian dari saya dalam segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.